Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelpi Udijah dengan NIM 2003200032. Di sini saya akan memaparkan materi kuliah kami, yaitu mata kuliah pengelolaan perkebunan dari kelas 7A dengan materi pabrik kelapa sawit. Perkembangan industri perkebunan di Indonesia sangat berkembang dengan pesat, khususnya pada komoditi kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik-pabrik kelapa sawit yang telah berdiri di beberapa provinsi di Indonesia. Proses pengolahan yang dilakukan pada pabrik kelapa sawit atau PKS merupakan proses kontinu, di mana hasil dari suatu proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan terjadi perubahan kualitas hasil. Di mana untuk mendapatkan hasil proses ini diperlukan pengelolaan yang baik untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan keinginan perusahaan. Oleh sebab itu, pabrik kelapa sawit membutuhkan pemimpin usaha perkebunan yang berkompeten, berkarakter, dan juga dalam pengembangan agribisnis perkebunan ini. Industri pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan prosesnya melalui penerapan metode pendidikan dan kurikulum yang aplikatif dan juga tidak saja berorientasi kepada teori dan konsep, tetapi harus menjadi pengetahuan dan keterampilan tersebut dimanfaatkan secara nyata. Di materi kali ini saya akan membahas tentang PT Sokvindo Indonesia yang bernama PT Sokvin Medan SA. Perkebunan ini pada awalnya dimiliki oleh perusahaan Belgia Sokvin Medan yang mempunyai hak konsesi dan di bawah naungan pemerintah Hindia Belanda tahun 1926. Didirikan pabrik pengolahan kelapa sawit ini di perkebunan Matapao dan pembangunan pabrik selesai pada tahun 1927. Pada tahun 1942, perusahaan ini diambil alih secara paksa oleh pemerintah Jepang setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Perusahaan ini dikuasai oleh pemerintahan Republik Indonesia dari tahun 1947 sampai dengan 1965. Perusahaan dipegang sepenuhnya oleh pemerintahan Indonesia yang mengadakan nasionalisasi perusahaan ini berubah menjadi suatu perusahaan swasta nasional yang disahkan pada tahun 1930 berdasarkan Akta Notaris William Leo nomor 45 tanggal 7 Desember 1930 yang berkedudukan di Medan dan mengelola perkebunan di daerah Sumatera Timur, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Timur. Perkembangan selanjutnya berdasarkan penetapan Presiden nomor 6 tahun 1965, keputusan Kabinet Dwi Kora nomor AD 58 1965, nomor SK 100 Men Perk 1965 menyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang dikelola PT Sokvin diletakkan di bawah pengawasan pemerintah. Kemudian, pada tahun 1966, diadakan serah terima hak milik perusahaan kepada pemerintahan Indonesia atas dasar penjualan perkebunan dan harta Sokvin SA. Pada tahun 1968, tepatnya tanggal 29 April 1968, dicapai kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemilik saham Sokvin SA diperkuat dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68. Pada tanggal 17 Juni 1968 yang berisikan joint enterprise atau patungan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pengusaha Belgia dengan komposisi permodalan 40% pemerintah Republik Indonesia dan 60% pengusaha Belgia. Dan sejak tahun 2001, perbandingan saham berubah menjadi 90% dibanding 10% yang dikeluarkan keputusan Presiden Ibu Megawati karena privatisasi saham pengusaha Belgia kemudian memberi nama PT Sokvin Indonesia yang didirikan melalui akte notaris Chairil Bahri di Jakarta pada tanggal
21 Juni 1968, nomor 23, dan Akte Perubahan nomor 64, tanggal 12 Mei 1968. Disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 3 September 1969 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 68-69 tanggal 31 Oktober 1969. Sesuai Akta tanggal 3 Mei 2002 nomor 5, pernyataan keputusan para pemegang saham PT Sokvindo yang diterbitkan oleh Notaris Nyi.R. Ari Sutarjo, SH. Pemerintah Republik Indonesia telah melepaskan 30% sahamnya kepada Sokvin SA, sehingga saham pemerintah Republik Indonesia saat ini hanya 10% saja. PT Sokvin Indonesia berdasarkan akta pendiriannya berkedudukan di Medan, Jalan KL Yos Sudarjo, nomor 106 PO Box 1254 Medan 2001. Bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Hasil produksi perkebunan PT Sokvindo, baik kelapa sawit maupun karet, diolah di pabrik sendiri yang dimilikinya yang berjumlah 14 pabrik, yaitu 9 pabrik kelapa sawit atau POM atau Palm Oil Mill yang mengelola tandan buah segar atau TBS menjadi CPO atau Crude Palm Oil. Satu pabrik minyak inti sawit yang mengelola inti sawit atau palm kernel oil menjadi minyak inti sawit atau crude palm oil atau CPKO. 3 pabrik chrome rubber serta CPO dan turunannya disimpan sementara atau di storage tank sebelum diekspor di tangki instalasi Belawan. Di samping itu, PT Sokvindo juga merupakan salah satu produsen kecambah atau bibit kelapa sawit. Produksi kecambah atau bibit kelapa sawit dilakukan di Pusat Seleksi Bangun Bandar, dan produksi CPO dan turunannya disimpan sementara di storage sebelum dikirim ke tangki transfer. Letak geografis perusahaan PT Sokvindo Kebun Matapao terletak di Desa Matapao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berada pada ketinggian 20 mdpl dan berjarak 53 km dari kota ibu kota Provinsi Medan, dengan tata letak sebagai berikut. Yang pertama, sebelah timur berbatasan dengan Seirampah. Yang kedua, sebelah selatan berbatasan dengan PTPN 3 Tanah Raja. Yang ketiga, sebelah barat berbatasan dengan Serdang Bedagai. Yang keempat, sebelah utara berbatasan dengan pantai timur Pulau Sumatera. Struktur organisasi PT Sokvindo Kebun Matapao. PT Sokvindo Matapao dikepalai oleh seorang pengurus atau ADM yang bertanggung jawab kepada grup manajer dan direksi. Pimpinan tertinggi kebun berada di tangan seorang pengurus atau manajer, dibantu oleh seorang kepala tata usaha atau KTU. Pimpinan tertinggi di pabrik di tangan seorang teknisi dan membawahi 2 orang tekniker, seorang kepala gudang, seorang kepala klinik, seorang kepala laboratorium, dan beberapa mandor serta krani. Kepala laboratorium sejak bulan Juni 2010 berada di bawah naungan pengurus atau manajer. Tugas dan tanggung jawab masing-masing orang yang terlibat dalam organisasi di PT Sokvindo Kabupaten Matapao adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengurus atau ADM. Pengurus diangkat langsung oleh direksi dan merupakan pimpinan tertinggi di PT Sokvindo Kebun Matapao. Pengurus mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab di dalam maupun di luar perusahaan dan memegang wewenang dalam memutuskan setiap kebijakannya. Yang kedua, asisten divisi atau afdeling. Afdeling 1, 2, dan juga 3. Pimpinan tertinggi pada divisi dan bertanggung jawab kepada pengurus dalam kegiatan pelaksanaan kerja sehari-hari dibantu oleh mandor. Yang ketiga, tekniker 1. Bertanggung jawab atas segala proses pengolahan dan kegiatan yang terjadi di pabrik dan merupakan pemimpin tertinggi di bagian pabrik dengan dibantu oleh tekniker 2. Yang keempat, tekniker 2. Tekniker 2
bertugas mengawasi kegiatan yang terjadi di pabrik, seperti di bagian listrik, transportasi, pengolahan sampai pengangkutan, dan bertanggung jawab atas kegiatan yang terjadi setiap harinya. Yang kelima, Kepala Tata Usaha atau KTU. Kepala Tata Usaha membawahi bagian pembukuan, keuangan, dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi pembukuan. Untuk mendukung kelancaran pengoperasian pabrik, PKS Matapao mempunyai tenaga kerja atau karyawan sebagai karyawannya sebanyak 233 orang. Ada beberapa stasiun dalam proses pengolahan kelapa sawit. Yang pertama yaitu pos satpam. Satpam adalah suatu pengaman dalam sebuah pabrik. Tamu dan kendaraan yang masuk ke dalam pabrik menjadi tanggung jawab satpam. Mobil pengangkut TBS harus melapor ke pos terlebih dahulu dan menunjukkan SPB atau surat pengiriman barang. Lalu, di pos satpam dilakukan pencatatan nomor polisi atau BK, nama supir, nomor SPB, kebun asal, jumlah neto, jam tiba dan juga jam keluar lokasi pabrik sebagai petinggal data bagi satpam bila mana ada kesalahan dan kesilapan di belakang hari. Yang selanjutnya yaitu ada jembatan timbang. Jembatan timbang ini merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapatkan data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Timbangan berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto, tara, dan juga neto dari TBS tersebut. Dan yang keluar dari pabrik, di mana bruto adalah berat barang dengan truknya, sementara tara adalah berat truk kosong, neto adalah berat bersih barang, di mana bruto dikurangi tara. Dalam pengoperasiannya, ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, dipastikan posisi kendaraan yang ditimbang berada di tengah-tengah timbangan. Yang kedua, dipastikan pula mesin truk dimatikan pada saat penimbangan karena getaran mesin dapat mempengaruhi hasil penimbangan dan supir harus turun. Setiap truk TBS dan CPO yang masuk ke PKS mengalami 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik, juga menimbang ketika truk keluar pabrik. Jembatan timbang pada dasarnya terdiri dari plat-plat dan load shell yang berfungsi sebagai sensor beban. Sensor beban kemudian akan membawa dan mengirim data ke monitor lewat wiring dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka digital di monitor timbangan. Selanjutnya yaitu proses penerimaan buah. Setelah proses penimbangan TBS, kemudian dibongkar di lantai afron atau veron untuk dilakukan sortasi. Ini juga biasa disebut dengan tempat sortasi. Lalu, buah didorong dengan loader menuju fruit press bunch elevator. Lantai afron atau veron berfungsi juga untuk penampungan sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan diinapkan. Untuk menjamin kontinuitas pengelolaan pada lantai sortasi menggunakan sistem first in first out atau FIFO. Proses pemeriksaan kualitas atau sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima PT Sokvindo Matapao dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Fungsi dari sortasi ini adalah yang pertama, sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar. Yang kedua, membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan. Mengendalikan buah yang di luar kriteria. Untuk TBS yang dibeli dari pihak ketiga, proses sortasi dilakukan dengan lebih cermat, di mana TBS yang tidak sesuai dengan kriteria di mana buah yang tidak sesuai nanti bakalan dipulangkan kembali. Di mana nanti TBS yang dari pihak ketiga ini
jika dia tidak memenuhi kriteria mutu dan kurang dari 7 kg, buah mentah, tandan kosong, buah busuk, dan buah sakit dimasukkan kembali ke truk untuk ditimbang kembali. Buah yang dikembalikan tadi itu nanti bakalan menjadi tara, dimana itu nanti bakalan dikurangi dengan brutonya sehingga menghasilkan neto. Kriteria matang panen sangat menentukan di dalam pencapaian rendemen minyak dan rendemen inti. Hasil sortasi panen digunakan untuk menghitung rendemen distribusi tiap-tiap afdeling, pemasok, dan membuat material balance atau analisis tandan untuk setiap tahun tanaman dan setiap afdeling kebun. Elevator feed atau feed elevator berguna untuk mengangkat TBS dari lantai apron ke bejana rebusan atau sterilizer. Jumlah elevator terpasang yang digunakan pada pabrik PT Sokvin Matapao ada 3 unit. 1 unit elevator feed fresh bunch atau FFB melayani pengisian 3 bejana rebusan atau sterilizer. Namun tidak semuanya menggunakan alat ini. Ada juga yang menggunakan yang namanya loading ram, di mana nanti buah yang habis dari sortasi itu bakalan dimasukkan ke loading ram. Setelah itu nanti loading ram itu bakalan dibuka menggunakan ada yang namanya handle. Lalu nanti buahnya itu bakalan masuk ke dalam lori. Tapi itu tergantung perusahaannya itu masing-masing. Ada yang menggunakan loading ram, ada juga yang nggak menggunakan loading ram. Kalau dia yang menggunakan loading ram tadi, setelah buahnya tadi masuk ke dalam lori, nanti lorinya itu bakalan ditarik menggunakan capstan. Setelah itu bakalan digeser atau dipindahkan menggunakan transfer carry agar dia sejajar dengan sterilizernya tadi. Kemudian bakalan ditarik lagi menggunakan capstan hingga dia masuk ke sterilizer. Selanjutnya ada stasiun perebusan atau sterilizer. Stasiun perebusan ini atau sterilizer ini berbentuk vertikal. Adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap atau steam. Steam yang digunakan adalah 1 ratade steam dengan tekanan 1,8 sampai 2,0 kg per cm kubik dan suhu 110 sampai 120 derajat Celcius yang diinjeksi dari boiler. Suhu di boiler ini sekitar 100 sampai 120 derajat Celcius dikarenakan di sterilizer ini nanti bakalan terjadi penguapan atau pembuangan steam. Dimana nanti udara itu bakalan keluar dan juga airnya bakalan keluar, sehingga nanti di sini menggunakan tekanan 110 sampai 110 sampai 120 atau di atas 100 derajat Celcius agar nanti airnya itu bakalan menguap. Karena titik didih air yaitu 100 derajat Celcius. Nah, bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan, pipa uap masuk atau inlet, pipa kondenset, sistem perubahan atau sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak atau triple peak. Adapun tujuan dari proses perebusan sterilizer ini yaitu yang pertama, untuk membantu melepaskan butir-butir buah dari tandanya. Yang kedua, untuk menurunkan kadar kandungan air dalam buah. Yang ketiga, untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase, penyebab hidrolisis minyak. Di mana enzim-enzim lipase ini nanti berpengaruh ke ALB-nya. Jika enzim-enzim lipase itu tinggi, nanti bakalan mengakibatkan ALB-nya juga semakin tinggi. Yang keempat, mengumpulkan zat putih telur atau protein dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengkoagulasi unsur-unsur putih telur. Yang kelima, untuk melunakkan daging buah. Persiapan proses pengempaan dengan melunakkan buah dan melepaskan mesokarp dari nut. Yang keenam, untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Yang ketujuh, untuk suplai bagi ketersediaan buah tersebut atau cooking fruit bunch atau biasa disebut dengan CFB.
CFB atau cooking fruit bunch atau ketersediaan buah tersebut yang menjadi kepastian atau kapasitas stasiun rebusan atau setiap ton per jamnya yang dapat mempengaruhi kapasitas stasiun berikutnya. Rumus untuk perhitungan CFB ini yaitu CFB sama dengan N dikali K dikali 60, di mana N sama dengan jumlah rebusan yang digunakan, K yaitu kapasitas satuan rebusan per ton, sementara S yaitu waktu memasukkan, merebuskan, dan juga mengeluarkannya. Ini dihitung dalam per menitnya. Dalam perebusan dikenal 3 sistem, yaitu single peak, double peak, dan triple peak. Yang biasanya digunakan adalah sistem 3 puncak atau triple peak, karena paling sempurna. Triple peak ini dianggap proses perebusan yang paling sempurna. Tujuan dari perebusan 3 puncak ini atau triple peak ini yaitu yang pertama, tahap 1, pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah atau air kondensat. Yang kedua, tahap kedua, pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Tahap ketiga, pematangan dan pelunakan daging dan membuat kejutan terhadap biji agar terjadi kekoplakan. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan buah yang sempurna, mengingat kerapatan brondolan dalam tandan buah semakin padat atau solid. Untuk mencapai kematangan perebusan brondolan, bagian dalam diperlukan panas yang cukup. Pembuangan air kondensat dan udara pada puncak 1 dan 2 harus benar-benar sampai habis, karena air dan udara merupakan penghantar panas yang buruk. Pada puncak 3, perebusan dilakukan selama 45 menit, tergantung pada kondisi buah. Waktu yang digunakan untuk sterilizer adalah 75-80 menit, sedangkan waktu untuk satu siklus perebusan 110-120 menit. Tahap-tahap yang bisa dilakukan dalam sterilizer triple peak yaitu keran inlet steam dibuka, kondensat ditutup, sampai mencapai tekanan 2 kg per cm kubik. Selanjutnya, keran inlet steam ditutup dan keran kondensat hingga tekanan mencapai 0 kg per cm kubik. Lalu, keran inlet steam dibuka hingga tekanan 2 kg per cm kubik dan keran kondensat ditutup. Keran inlet steam ditutup dan keran kondensat hingga mencapai tekanan 0 kg per cm kubik. Setelah itu, keran inlet steam dibuka lagi hingga mencapai tekanan 2 kg per cm kubik. Lalu kondensat ditutup. Selanjutnya tekanan 2 kg per cm kubik ini dipertahankan selama 45 menit. Keran inlet steam ditutup, keran kondensat dibuka. Selanjutnya ada bunch conveyor. Bunch conveyor adalah alat untuk menghantarkan TBS dari bejana rebusan atau sterilizer menuju proses pemipilan atau tippler. Penggunaan bunch conveyor harus kontinu sesuai dengan kapasitas pabrik sehingga proses selanjutnya dan tidak mengganggu proses yang selanjutnya. Selanjutnya ada stasiun penebah atau sterilizer atau tippler. Stasiun ini berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangannya dengan cara mengangkat dengan kecepatan putaran tippler dapat menyebabkan janjangan terbawa ke atas atau pada ketinggian tertentu. Kemudian janjangan tersebut jatuh tertebah karena gaya gravitasi. Proses ini terjadi secara berulang-ulang di dalam alat penebas atau biasa disebut dengan tippler ini yang berputar dengan kecepatan kurang lebih 23 rpm. Di mana rpm ini yaitu return per minute, yaitu dia berputar selama 23 kali putaran setiap menitnya. Nah, dengan bantingan 23 rpm tersebut, diharapkan brondolan dapat terlepas sempurna dari janjangannya itu. Kemudian nanti brondolannya itu bakalan keluar melalui kisi-kisi drum itu. Atau biasa disebut dengan dari rusuk-rusuk drum itu ada bolongan-bolongan kecil nanti tempat keluarnya brondolan tersebut. Biasanya lubang-lubang itu berukuran sekitar 4-6 cm agar brondolan bisa keluar dari situ.
Kemudian nanti bakalan masuk ke conveyor under tracer. Brondolan akan menuju ke fluid elevator untuk diolah dalam pengoperasian alat penebah. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sewaktu diputar tandan buah dalam alat penebah harus mencapai ketinggian maksimal sebelum jatuh. Yang kedua, pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah disesuaikan dengan kapasitas alat sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Hal-hal yang menyebabkan hasil penebahan kurang sempurna yaitu yang pertama, pengatur kecepatan dari umpan TBR, yang kedua, kemiringan sudut pengarah dan juga speak. Selanjutnya ada kebersihan kisi-kisi. Efektivitas tracer dapat dilihat dari USF, yaitu brondolan yang sudah lepas dari spikelet tetapi tidak mau keluar dari tandan, atau maksimal 0,3%. Oil losses pada jenjangan kosong maksimal 3%. Nah, selanjutnya ada conveyor under tippler. Conveyor ini terletak tepat berada di bawah drum stripper, berfungsi sebagai penampung brondolan rebusan yang telah terpipil oleh drum tippler tadi. Conveyor ini juga berfungsi sebagai alat transportasi brondolan rebus menuju bottom cross conveyor. Nah, bottom cross conveyor ini tepat berada di ujung conveyor under tippler, berfungsi sebagai penghubung antara conveyor under tracer untuk membawa brondolan rebus dari conveyor under tippler menuju fluid elevator. Selanjutnya ada empty bunch conveyor. Tandan kosong yang telah terpipil akan terdorong keluar dari drum tracer dan akan masuk ke empty bunch conveyor yang tepat berada di bawah drum tippler. Lalu tandan kosong akan dibawa ke empty bunch hopper, di mana empty bunch hopper ini tempat penampungan untuk sementara sebelum dibawa dan dibagikan ke lapangan, atau tempat penampungan sementara jenjangannya itu sebelum dilarikan ke lapangan. Tandan kosong dapat digunakan sebagai musla atau pupuk di kebun. Spesifikasi empty bunch hopper ini kapasitasnya yaitu 15 ton. cc-nya yaitu 2008. Derajat kemiringannya 450. Tapi biasanya ada juga perusahaan-perusahaan lain sebelum mengantarkan jenjangannya itu menuju ke empty bunch hopper, biasanya ada juga yang menggunakan ban press. Ban press ini yaitu untuk mengepres lagi kembali jenjangan itu agar tidak terlalu banyak losis pada jenjangan. Soalnya di jenjangan itu juga masih memiliki minyak atau losis. Makanya sebagian perusahaan ada yang menggunakan yang namanya empty bunch conveyor. Ada yang namanya menggunakan ban press untuk mengepres jenjangan tersebut agar tidak terlalu banyak losisnya lagi. Selanjutnya ada fluidless elevator atau biasa disebut fluid elevator. Brondolan rebus yang telah dibawa oleh bottom cross conveyor selanjutnya akan menuju fluidless elevator atau fluid elevator. Alat ini berfungsi sebagai sarana pembawa brondolan rebus menuju cross conveyor ke digester. Alat ini bergerak vertikal dan dilengkapi dengan bucket penampung sebagai tempat bahan baku yang akan dibawa. Selanjutnya ada digester. Digester ini mempunyai poros pemutar yang dilengkapi dengan parang-parang pengaduk. Poros pengaduk ini atau proses pengadukannya ini berlangsung akibat adanya gesekan antara parang dengan brondolan dan adanya tekanan gaya gravitasi berat dari brondolan dan bejana sambil dipanaskan dengan steam. Tujuan pengadukan adalah melumatkan daging buah dan memisahkan daging buah dengan biji, serta meniriskan minyak dari daging buah, agar mudah diproses dalam pengempaan. Jumlah parang pengaduk dalam satu buah digester terdiri dari 5 pasang, yaitu 5 pasang pengaduk yang bertingkat dan 1 pasang pisau pelempar, jadi total parang adalah 6 pisau.
Letak parang-parang ini dibuat bersilangan antara pasangan yang satu dengan yang lainnya, agar daya aduknya cukup besar dan sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja digester adalah, yaitu yang pertama, volume buah dalam digester. Yang kedua, temperatur atau steam. Yang ketiga, kematangan buah yang sudah direbus. Selanjutnya ada fungsi-fungsi dari digester ini, yaitu yang pertama untuk melumatkan daging buah. Yang kedua, memisahkan daging buah dengan bijinya. Yang ketiga, mempermudah proses dipresan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja digester, yaitu yang pertama, kondisi pisau pengaduk digester. Jika pendek dan tipis, segera diganti. Yang kedua, digester minimal berisi 3/4 atau 75% dari volume digester, agar pisau bagian atas tertutup oleh brondolan ini. Dilakukan agar pisau yang atas berfungsi dengan baik. Yang ketiga, temperatur. Dijaga pada suhu 90-95 derajat Celcius untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan air. Temperatur dalam digester dijaga dengan menginjeksikan steam ataupun dengan menggunakan steam jack. Yang keempat, kematangan buah yang sudah direbus. Yang kelima, kecepatan pengadukan, yaitu sebesar 25 rpm. Yang keenam, kondisi plat siku penahan pada dinding digester. Yang ketujuh, waktu pengadukan 15-20 menit. Setelah itu ada yang namanya pengempaan atau screw press. Screw press ini atau pengempaan ini berfungsi untuk memeras minyak dari mesokard dengan cara dipres dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh hidrolik kon dengan besar tekanan 40-50 ampere. Oleh tekanan screw yang ditahan oleh kon, daging buah dipres sehingga melalui lubang-lubang secer minyak dipisahkan dari serabut dan juga bijinya dengan bantuan air, yaitu dari air delusi dengan suhu 90-95 derajat Celcius, ditambahkan dengan komposisi minyak, air, dan juga nos, di mana perbandingannya yaitu 40/40/40, di mana nanti minyaknya 40, air 40, nos 20. Penambahan air delusi biasanya 15-20% TBS. Tekanan pada pres harus dijaga agar tidak terjadi losis minyak pada ampas pres. Apabila tekanan pada pres berkurang, maka minyak tidak akan keluar dengan maksimal dan membuat losis minyak pada serat tinggi. Kalau tekanan pada pres tinggi, maka akan membuat biji menjadi pecah dan inti pecah, sehingga losis pada biji meningkat. Minyak kasar yang diperoleh dialirkan ke stasiun klarifikasi, sedangkan ampas pres diteruskan ke cake breaker conveyor atau CBC. Operasional screw press menyesuaikan digester. Selanjutnya ada stasiun klarifikasi, di mana di stasiun klarifikasi ini ada yang namanya santrap tank. Nah, santrap tank ini berfungsi sebagai penangkap pasir. Minyak kasar yang keluar dari pres dialirkan dengan oil gutter menuju santrap tank. Temperatur pada santrap tank harus mencapai 95 derajat Celcius. Minyak yang masuk ke santrap tank akan diendapkan pasirnya, lalu minyak pada bagian atas akan langsung masuk ke santrap tank 2, dan pasir akan mengendap ke bawah untuk di blow down. Blow down dilakukan setiap 4 jam sekali. Minyak pada bagian atas akan dialirkan ke vibroseparator. Selanjutnya tadi ada vibroseparator atau vibrating berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar atau crude oil dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Jenis-jenis vibrating ada 3, yaitu single deck, double deck, dan juga triple deck. Saat ini PT Sokvindo Matapau menggunakan vibrating jenis single deck. Ukuran mesh yang digunakan adalah ukuran mesh 20. Serabut-serabut hasil pemisahan pada vibrating AMCO akan dikembalikan lagi ke bottom cross conveyor untuk diproses kembali.
Getaran pada vibrating ini dikontrol melalui penyetelan bandul yang diikat pada elektromotor. Getaran yang kurang menyebabkan pemisahan tidak efektif. Kontrol kebersihan vibroseparator harus dilakukan secara rutin agar padatan yang terbuang dari hasil penyaringan vibro tidak menumpuk. Nah, selanjutnya ada COT, crude oil tank. Crude oil tank berfungsi sebagai penurunan kadar NOx pada minyak. NOx akan mengendap pada bagian dasar tangki. Minyak pada bagian atas akan dipompakan menuju clarified tank. Bagian dalam dari crude oil tank ini harus dilengkapi sistem pemanasan steam coil dan steam injeksi. Suhu crude oil tank sebanyak 95 derajat Celcius. Blowdown pada tangki ini dilakukan 6 hari sekali. Selanjutnya ada continuous tank. Continuous tank berfungsi untuk memisahkan minyak, sludge, dan juga NOx secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Berat jenis yang tinggi akan mengendap pada bagian paling bawah dan berat jenis yang rendah akan berada pada bagian tengah tangki atau sludge dan NOx. Dan minyak yang memiliki berat jenis sangat rendah akan berada pada bagian atas. Pada continuous tank dapat dilakukan penambahan air agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dengan suhu 90-95 derajat Celcius. Apabila kejenuhan terjadi, maka proses pemisahan minyak akan sulit terpisah karena minyak sudah mengental dan menyatu dengan sludge. Untuk mengetahui kinerja continuous tank, maka indikator yang digunakan adalah kandungan minyak pada sludge underflow maksimal 8%. Ketebalan minyak pada continuous tank sebaiknya 30-50 cm. Baru dilakukan pengutipan minyak melalui skimmer dan akan dibawa menuju ke oil tank. Selanjutnya ada oil tank. Minyak continuous tank akan mengalir ke oil tank. Oil tank berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel sludge. Minyak masuk pertama kali ke oil tank nomor 4. Kotoran dan partikel sludge akan mengendap karena adanya gaya gravitasi dan perbedaan berat jenis. Kotoran akan mengendap pada bagian bawah oil tank nomor 4. Sedangkan minyak pada oil tank nomor 4 akan dipompakan kembali ke oil tank nomor 3 untuk diendapkan dan dimasak selama 90 menit atau dengan suhu 95 derajat Celcius. Minyak dari oil tank nomor 3 akan dipompakan ke oil tank nomor 2 untuk disirkulasi untuk mengurangi kadar airnya. Selama sirkulasi suhu tetap terjaga pada suhu 95 derajat Celcius. Setelah selesai sirkulasi minyak akan dipompakan menuju ke oil blower. Oil tank nomor 1 untuk cadangan, hasil blowdown akan dialirkan ke monotank untuk ke continuous tank. Selanjutnya ada oil transfer pump. Minyak yang telah diproses di oil blower kemudian akan mengalir secara otomatis menuju talang dan masuk secara flow untuk secara alami menurunkan suhu minyak tersebut, dan selanjutnya minyak akan mengalir menuju ke bak penampungan sebelum ditransfer menuju ke storage tank atau langsung menuju ke daily tank, di mana pada saat proses pemompaan terjadi pendinginan minyak atau oil core untuk menurunkan suhu minyak sebelum disimpan di tangki timbun atau storage tank. Selanjutnya ada yang namanya storage tank atau tangki timbun. Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Selanjutnya ada daily tank atau tangki transfer. Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi dari storage tank sebelum ditransferkan ke truk tangki. Selanjutnya ada sludge tank. Sludge tank berfungsi sebagai tempat menampung sludge sementara sebelum diolah di decanter. Selanjutnya ada yang namanya blanch tank. Blanch tank ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sludge sebelum diolah di decanter. Blanch tank ini juga berfungsi untuk penyimpanan atau penyeimbang laju aliran fluida yang berasal dari sludge yang masuk
yang kemudian masuk menjadi umpan dekanter agar konstan dan kontinu. Selanjutnya ada dekanter. Sludge paste yaitu cairan lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak maksimum 8% dan diolah lebih lanjut oleh dekanter. Alat ini memisahkan fraksi minyak atau crude oil, fraksi cair atau water paste, dan juga fraksi padat atau solid. Selanjutnya ada yang namanya solid conveyor dan juga solid hopper. Solid conveyor berfungsi untuk sebagai alat pemindah solid hasil pemisahan dari dekanter untuk dibawa ke solid hopper sebagai tempat penampungan sementara solid sebelum diangkat sebagai pupuk oleh trailer. Selanjutnya ada yang namanya water paste tank. Water paste tank adalah tangki sebagai tempat penampungan water paste hasil dari pemisahan dekanter yang masih mengandung mini. Selanjutnya ada LTDS. LTDS ini berfungsi untuk menghisap cangkang halus. Aliran udara terjadi karena adanya hisapan dari blower LTDS, siklon yang memisahkan cangkang dengan udara pembawanya, sehingga pecahan cangkang yang terbawa dalam aliran akan terpisah dengan udara dan jatuh ke bawah menuju airlock dan akhirnya jatuh ke horizontal cell conveyor menuju ke stasiun boiler. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LTDS adalah yang pertama hisapan atau damper airlock dan fan. Yang kedua kebocoran ducting dan kualitas serta kuantitas umpan masuk. Selanjutnya ada yang namanya klebat. Klebat adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media lumpur dari tanah lempung atau liat. Inti dan cangkang dari LTDS akan masuk ke klebat. Di klebat terjadi pemisahan akibat adanya beda berat jenis antara inti dan juga cangkang dan cairan tanaman lempung atau liat atau biasa disebut dengan lumpur. Cairan tanaman lempung atau liat ini media memisahkan yang memiliki berat jenis di antara cangkang dan inti. Berat jenis cairan tanah lempung ini dapat disesuaikan dengan cara menaikkan kekentalan larutan atau menaikkan viskositas cairan. Selanjutnya ada kernel conveyor. Kernel conveyor ini berfungsi sebagai alat transfer inti basah dan klebat menuju ke kernel elevator. Selanjutnya ada yang namanya kernel elevator. Kernel elevator ini adalah alat angkut yang membawa inti basah dari kernel conveyor menuju ke kernel dry. Setelah itu masuk ke kernel dry. Kernel dry ini berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti. Penurunan kadar air pada inti bertujuan untuk menghindari penjamuran pada saat penyimpanan. Temperatur kernel dry yaitu 800 Celcius. Ini dilakukan agar pengeringan pada inti sempurna sampai pada dalam intinya. Kadar air inti ini maksimal 7%. Kapasitas kernel dry 10 ton. Selanjutnya ada yang namanya pneumatic blower. Kadar kotoran atau impurities yang dikehendaki konsumen pada inti adalah maksimal 5%. Untuk itu PKS PT Sokvindo Matapao menggunakan pneumatic blower untuk mengurangi kadar kotoran dalam inti. Prinsip kerja alat ini sama dengan LTDS atau pemisah cangkang dan juga intinya dengan sistem kering. Karena perbedaan berat jenis cangkang atau kotoran pada inti kering akan jatuh ke bawah, sedangkan inti kering akan terikut oleh hisapan blower menuju ke kernel bin. Selanjutnya kernel bin. Kernel bin ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Kernel bin ini sebaiknya dilengkapi dengan fan agar uap air yang terkandung dalam inti dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam storage lembab, yang kemudian menyebabkan timbulnya jamur pada inti. Selanjutnya ada cell grading. Cell grading ini adalah alat berbentuk
tromol untuk memisahkan kernel yang terikut dari cangkang sesuai ukuran diameter inti. Selanjutnya ada yang namanya horizontal cell conveyor dan diagonal cell conveyor. Horizontal cell conveyor dan diagonal cell conveyor ini adalah alat transfer yang membawa sel atau cangkang dari LTDS dan juga Klebat menuju ke konveyor bahan bakar boiler untuk dijadikan sebagai bahan bakar boiler nantinya. Nah, sebenarnya di pabrik ini terjadinya pemisahan antara minyak dan juga fiber sama natnya itu berada di perebusan, dimana yaitu tadi udah dijelaskan langkah-langkahnya juga, dimana nanti minyaknya itu bakalan masuk ke oil gutter, sementara intinya itu nanti bakalan masuk ke CBC yang telah dijelaskan tadi. Mungkin cukup sekian pemaparan dari materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.